Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul ajar kurikulum merdeka dengan tema Adiwiyata. Di sini saya menggunakan judul membuat poster hemat listrik dan air menggunakan aplikasi Canva. Baik, langsung saja dalam pembuatan modul. Yang pertama, silakan kalian buat terlebih dahulu untuk covernya. Ini saya sembunyikan dulu biar lebih enak untuk dilihatnya. Nah, kalian buat terlebih dahulu covernya ya. Covernya kalian bisa sesuaikan. Kemudian di dalam modul ajar itu ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah masalah yang ada di kelas yang kita wujudkan dalam bentuk analisis penyebab masalah. Kemudian yang kedua, dengan analisis penyebab masalah tersebut, kita mencari solusinya. Nah, di sini sebagai contoh, saya mempunyai masalah di mana semangat literasi siswa itu kurang ya. Nah, solusinya saya menggunakan metode pembelajaran PJPL untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya adalah saya membuat modul ajar PJPL. Kita masuk ke pembuatan modul ajarnya. Modul ajar itu ada 3 komponen penting ya. Di antaranya ada informasi umum, di antaranya pada informasi umum itu ada beberapa bab, diantaranya ada informasi, ada peta konsep, ada identitas, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana-prasarana yang digunakan, ada pemanfaatan lingkungan sekolah, ada strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajarannya saya menggunakan TIPEC, ya, pembelajaran berbasis teknologi, dan scientific, pembelajaran berbasis ilmiah. Kemudian ada target peserta didik. Kemudian ada sumber belajar. Di sini untuk sumber belajarnya bukan hanya buku paket ya. Sekarang kita bisa menggunakan platform YouTube, Google, maupun platform-platform yang lainnya. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Komponen inti diantaranya ada materi ajarnya, ada CP, ada TP. Untuk TP atau tujuan pembelajaran kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang berada pada informasi umum tadi ya. Sebagai contoh nih, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dimensi keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melalui kegiatan doa, nasihat dan motivasi, peserta didik diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian untuk indikator selanjutnya, yaitu untuk selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini kita bisa melihat ya indikator pencapaian TP-nya itu apa saja. Nah, di sini yaitu kita memulai kegiatan berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemantik, dan di sini pada komponen inti ini ada kegiatan pembelajaran, diantaranya ada pendahuluan berupa orientasi, motivasi, dan persepsi. Kemudian dilanjut dengan kegiatan inti ya. Kegiatan inti, di mana kegiatan inti karena saya menggunakan modul PJPL, Project Based Learning, itu ada beberapa sintak ya. Yang pertama pertanyaan mendasar, pengenalan materinya, kemudian ada rancangan, ada penyusunan langkah pembuatan, ada monitoring keaktifan atau perkembangan proyeknya, ada menguji hasil proyeknya, kemudian ada evaluasi pengalaman belajar, kemudian yang terakhir adalah penutup. Pada komponen inti juga ada assessment, penilaiannya berupa penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, dan penugasan. Kemudian di komponen inti juga terdapat pengalihan dan remedial, ini difungsikan bagi yang nilainya di bawah KKM itu akan diadakan remedial, sedangkan yang di atas KKM akan mendapatkan pengayaan. Kemudian ada evaluasi pembelajaran, kemudian dilanjutkan refleksi peserta didik maupun refleksi guru. Kemudian yang ketiga, tadi ada komponen atau informasi umum, ada komponen inti, kemudian ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini berupa LKPD ya. Ada LKPD dan ada rubrik-rubrik penilaian. Untuk LKPD, yang pertama dimulai dengan pengenalan masalahnya ya. Kita jelaskan dulu kenapa kita perlu mempelajari Canva ya. Itu kita jelaskan. Kemudian tujuan pembelajarannya ya.
Ini kita ambil pada tujuan pembelajaran yang utama ya, yaitu tentang pembelajaran Canva. Yang pastinya terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada alat dan bahan, ada K3, kemudian ada fungsi dan menu tools dari Canva. Dilanjut instruksi kerja ya, jadi ada langkah 1, 2, 3 hingga langkah terakhir yaitu tutorial cara membuat posternya. Kemudian untuk langkah yang kelima di dalam LKPD itu ada uji tes, yaitu post test ya, yang nanti dikerjakan dengan cara men-scan barcode untuk masuk ke Google Form ya. Kemudian untuk soal dari post testnya nanti juga akan saya jelaskan. Di sini kita lanjutkan, ada rubrik penilaian keterampilan, ada rubrik penilaian sikap, ada rubrik penilaian sikap, kemudian keterampilan, dan rubrik pengetahuan. Rubrik pengetahuan berupa ini ya, soal-soal yang saya sudah masukkan ke dalam Google Form tadi untuk post testnya. Ini kisi-kisinya, kemudian ini kunci jawabannya, kemudian dilanjut oleh refleksi guru ya, kemudian ada refleksi peserta didik, kemudian ini glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah, untuk daftar pustaka dan glosariumnya itu kalian bisa membuatnya menggunakan AI ya. Jadi dengan bantuan AI kalian bisa membuat daftar pustaka dengan mudah dan praktis ya. Kemudian di sini juga ada media pembelajaran. Media pembelajaran apa yang kalian gunakan, kalian bisa screenshot dan bisa masukkan untuk screenshot platformnya. Kemudian ada juga glosarium. Glosarium juga kalian bisa menggunakan AI untuk membuatnya. Bukan hanya itu saja, untuk soal pun kami juga menggunakan AI ya dalam pembuatannya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.